Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat semua ya. Oke, balik lagi dengan saya Kak Siva. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik kelas 4, tema 9, subtema 1, yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak kekayaan sumber energi di Indonesia itu apa aja sih? Apa aja jenisnya dan manfaatnya itu apa aja? Wah, pasti banyak sekali ya manfaat dan jenis-jenisnya. Tapi di sini kakak akan menjelaskan salah satunya yaitu air dan listrik. Kenapa kok kakak menjelaskan air dan listrik? Karena di sini air dan listrik adalah salah satu energi yang sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum adik-adik semua tahu apa sih itu air dan listrik? Nah, di sini kakak punya artikel tentang air dan listrik. Simak baik-baik ya. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik pun terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik di masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak sekali waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan ini merupakan salah satu rangkaian dari sistem pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, dan energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, jadi sekarang tahu kan adik-adik semua apa yang dimaksud dengan air dan listrik? Banyak sekali kegunaan dari air dan listrik tersebut, yaitu salah satunya sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan di sini kakak punya sebuah gambar tentang pembangkit listrik tenaga air. Mungkin ada yang masih bingung tentang apa sih pembangkit listrik tenaga air itu, caranya seperti apa sih? Atau contoh gambarnya itu seperti apa? Nah, di sini kakak punya contohnya. Nama itu ada PLTA sederhana. Nah, ini contoh gambarnya ya. PLTA sederhana ini PLTA yang digunakan di daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah pelosok di pegunungan. Kenapa adanya di daerah pegunungan? Karena PLTA sederhana ini hanya menghasilkan listrik dalam jumlah tertentu atau terbatas. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Yang pertama itu harus ada yang namanya aliran air. Nah, aliran air yang dihasilkan ini bisa dari air terjun atau aliran-aliran dari hulu. Yang kedua yaitu ada yang namanya kincir. Nah, kincir ini akan berputar atau bergerak
jika aliran air ini dapat mendorong kincir tersebut untuk berputar atau bergerak. Dari gerakan yang dihasilkan dari kincir akan disalurkan lagi oleh katrol menuju generator. Nah, fungsi dari generator ini adalah menghasilkan energi listrik. Nah, dari energi gerak menjadi energi listrik. Dari generator ini akan disalurkan listrik tersebut ke rumah-rumah warga yang ada di daerah tersebut atau sekitar aliran air tersebut. Jadi, PLTA sederhana ini dapat dijumpai di daerah pegunungan karena dengan pembuatan yang gampang dan menghasilkan energi listrik yang sedikit hanya terdapat di daerah-daerah tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada PLTA terpadu atau PLTA yang menghasilkan listrik dalam jumlah banyak atau besar. Nah, di sini kakak mempunyai gambar, yaitu gambar sebuah waduk yang di sini terdapat air yang cukup banyak dari aliran-aliran air yang ditampungnya. Di sini ada yang namanya jalur masuknya air ke pipa yang akan mendorong turbin ini untuk bergerak. Nah, dari gerakan turbin tersebut akan disalurkan ke generator. Generator ini akan menghasilkan listrik yang digerakkan oleh turbin. Dari generator ini akan dihubungkan ke gardu listrik atau listrik tersebut akan dialirkan ke gardu listrik. Dari gardu listrik ini akan disalurkan lagi ke transformator. Nah, dari transformator ini barulah aliran listrik tersebut akan disalurkan ke rumah-rumah warga atau ke gedung-gedung, ke pabrik-pabrik atau perusahaan tertentu yang membutuhkan listrik dalam jumlah banyak. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti kan apa itu air dan listrik dan apa itu PLTA. Manfaatnya apa dan kegunaannya itu seperti apa. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dari pembelajaran hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.